Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Kali ini saya akan memberikan kabar terbaru seputar olahraga tanah air mancanegara hingga olahraga dunia. Untuk kalian para pecinta olahraga, jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, agar kami selalu menyediakan hal menarik dan unik seputar dunia olahraga untuk kalian semua. Sebut petarung UFC melempem, monster MMA Eropa Roberto Soldic pilih gabung One Championship. Petarung juara MMA Eropa, Roberto Soldic mengungkapkan berani tolak UFC dan memilih gabung bersama One Championship. Biasanya para petarung MMA di Eropa memilih bergabung dengan promotor seni bela diri terkenal dunia yakni UFC, namun tidak dengan Roberto Soldic, yang malah memutuskan bergabung dengan One Championship, yang rata-rata didominasi petarung Asia. Roberto Soldic bukan nama asing di ajang kombat, terutama di benua biru, sebab pria asal Kroasia tersebut merupakan salah satu petarung MMA paling dominan di daratan Eropa. Baru-baru ini Soldic menjadi sorotan karena resmi mendapat kontrak dengan One Championship meski tawaran bergabung dari UFC. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Soldic melalui wawancaranya dengan Ariel Helwani selaku jurnalis MMA terkenal. Status Soldic sebagai petarung bebas agen yang menjadi incaran banyak pihak. Roberto Soldic menjelaskan mengapa memilih untuk bergabung dengan One Championship dan berani menolak UFC yang ia anggap tak sehebat petarung One dan secara juga pertunjukan lembek karena tak mampu memenangkan sabuk juara. Bagi saya ini adalah kesempatan yang lebih baik. Satu adalah organisasi seni bela diri terbesar di dunia. Anda tahu sendiri apa yang terjadi saat para bintang UFC pergi ke One. Mereka kalah, tak bisa menerima sabuk One Championship, kata Soldic, berdasarkan rilis yang INDOSPORT. Hal ini membuat saya ingin menjadi petarung yang berbeda. Saya ingin mencoba dan merebut sabuk yang gagal diraih para petarung UFC. Mereka tidak mampu bersaing. Saat saya menyaksikan ajang One langsung, saya melihat pertarungan strike dan grappling yang berbeda, lanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Roberto Soldic tanpa alasan. Sejumlah mantan juara UFC seperti Eddie Alvarez dan Demetrius Johnson mendapat kesulitan berarti saat melawan para atlet One Championship. Contohnya adalah Eddie Alvarez sebagai ex-pemilik gelar UFC dan Bellator baru bisa meraih satu kemenangan dalam 4 laga di One. Bahkan ia harus menerima kekalahan TKO telak pada ronde pertama debutnya dengan muka penuh luka. 1. Sebut tantangan di One Championship berada di level tertinggi. Selain itu, Roberto Soldic lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya memiliki alasan lain saat menolak UFC dan memilih gabung dengan One Championship. Ia merasa jika tantangan di One Championship berada pada level tertinggi yang bisa menguji kualitasnya untuk menjadi petarung di dunia. Sebelum bergabung dengan One, petarung berjuluk Robocop ini adalah pemilik sabuk juara divisi welterweight dan middleweight di Konfrontacja Sztukłalki, KSW, salah satu organisasi MMA terbesar di Eropa. Saat ini, ia menyandang rekor 20-3 dengan keseimbangan 90%. Artinya, hanya 2 kemenangan yang ia raih lewat keputusan juri. Selain itu, sebelum terjun ke dalam MMA, Roberto Soldic juga mencatatkan rekor kemenangan 4-0 dalam olahraga tinju. Banyaknya disiplin yang ditawarkan One Championship seperti Muay Thai dan kickboxing juga menjadi daya tarik sendiri bagi Soldic yang merupakan petarung berusia 27 tahun ini. 2. Puji One Championship memperlakukan atletnya. Roberto Soldic yang mengaku menyaksikan secara langsung UFC dan One Championship memiliki perbedaan yang mencolok.
yaitu bagaimana organisasi MMA terbesar di dunia itu mampu memperlakukan atletnya dengan baik. Saya juga telah menghadiri banyak ajang UFC. Dan ONE adalah hal yang spesial dan juga berbeda. Seni bela diri sejati. Jadi, saya ingin mencoba organisasi ini dan saya akan mencoba merebut semua sabuk, ujarnya. Hanya Chatri Sityotong, CEO ONE Championship, yang memberi saya kesempatan untuk menjadi seorang juara sejati dalam seni bela diri, tulisnya. Belum ada kapan Soldik akan menjalani debut di ONE, tetapi nama besar pemilik sabuk menantinya seperti Rainier the Reader, Kiamrian Abasov, hingga Oke Raeyun. Terdekat, ONE Championship akan menggelar ONE 160 pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, yang mempertemukan Oke Raeyun dengan Christian Lee. Dua nama ini bisa menjadi lawan potensial bagi Roberto Soldik di waktu mendatang. Selanjutnya, 4 fakta yang wajib lihat tentang Roberto Soldik, jagoan baru MMA Eropa di ONE Championship. Roberto Soldik adalah salah satu petarung MMA asal Eropa yang baru saja memutuskan gabung ke ONE Championship. Berikut fakta-faktanya. Kepastian itu dikonfirmasi melalui laman media sosial Instagram Roberto Soldik, dan juga di laman resmi ONE Championship, pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, lalu. Pengumuman itu dibarengi dengan kontrak eksklusif Roberto Soldik untuk meluncurkan di dalam salah satu organisasi bela diri campuran terbesar dunia itu. Bagi saya ini adalah kesempatan yang lebih baik. Satu adalah organisasi seni bela diri terbesar di dunia, kata Soldik, berdasarkan rilis yang diterima INDOSPORT. Anda tahu sendiri apa yang terjadi saat para bintang UFC pergi ke ONE. Mereka kalah, tak bisa meraih sabuk ONE Championship, tambahnya. Sebelumnya status petarung MMA paling dominan di daratan Eropa itu banyak menerima tawaran dari organisasi lain, salah satunya adalah UFC. Akan tetapi pria asal Kroasia ini memilih ONE Championship, meski disebut sudah mendapat tawaran resmi untuk bergabung dengan UFC. Roberto Soldik menjelaskan mengapa memilih bergabung dengan ONE Championship, dan berani menolak UFC yang ia anggap tak sehebat petarung ONE. Selain itu pertunjukan juga lembek, karena tak mampu memenangkan sabuk juara. Hal ini membuat saya ingin menjadi petarung yang berbeda, ujarnya. Saya ingin mencoba dan merebut sabuk yang gagal diraih para petarung UFC. Mereka tidak mampu bersaing. Saat saya menyaksikan ajang ONE langsung, saya melihat pertarungan mencolok dan bergulat yang berbeda, lanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Roberto Soldik tanpa alasan. Sebab, jumlah petarung MMA dari UFC seperti Eddie Alvarez dan Demetrius Johnson mendapat kesulitan saat melawan lawan ONE Championship. Berikut beberapa fakta tentangnya. 1. Juara MMA 2 divisi. Sebelum Mantap bergabung dengan ONE Championship, petarung MMA berjuluk Robocop ini adalah pemilik sabuk juara 2 divisi dari kelas welter dan kelas menengah di Konfrontakya Setuk Walki. KSW, salah satu organisasi seni bela diri campuran terbesar di benua biru. Demi menaikkan namanya lebih tinggi di olahraga tarung bebas ini, dan juga ingin meningkatkan kualitas maka Soldik memutuskan untuk bergabung dengan ONE Championship. Rekor kemenangan Roberto Soldik mencengangkan. Status sebagai salah satu petarung MMA terbaik dari Eropa bukan tanpa alasan disandang oleh Roberto Soldik. Sebab ia memiliki rekor yang cukup menjanjikan yakni 20-3 dengan keseimbangan 90%. Artinya, hanya 2 kemenangan yang diraih lewat putusan juri, sisanya kalah TKO. Roberto Soldik yang mengaku menyaksikan secara langsung UFC dan ONE Championship memiliki perbedaan yang mencolok.
yaitu bagaimana organisasi MMA terbesar di dunia itu mampu memperlakukan atletnya dengan baik. Saya juga telah menghadiri banyak ajang UFC. Dan ONE adalah hal yang spesial dan juga berbeda. Seni bela diri sejati. Jadi, saya ingin mencoba organisasi ini dan saya akan mencoba merebut semua sabuk, ujarnya. Hanya Chatri Sityodtong, CEO ONE Championship, yang memberi saya kesempatan untuk menjadi seorang juara sejati dalam seni bela diri, tulisnya. 2. Pernah jajal tinju. Selain MMA, Roberto Soldic tampaknya memiliki kemampuan lain dalam olahraga fisik, yakni bertinju. Ia diketahui memiliki rekor 4-0 melalui KO atau TKO di arena tinju. Meski punya rekor mentereng di dunia tinju, Roberto Soldic tampaknya memilih untuk menekuni dunia MMA. Ia sudah membangun namanya di panggung ini dengan jadi petarung fenomenal di bawah organisasi KSW asal Polandia. Banyaknya disiplin yang ditawarkan ONE Championship seperti Muay Thai dan kickboxing juga menjadi daya tarik sendiri bagi petarung berusia 27 tahun ini. Saya juga telah menghadiri banyak ajang UFC, dan ONE adalah hal yang spesial dan juga berbeda. Seni bela diri sejati. Jadi, saya ingin mencoba organisasi ini dan saya akan mencoba merebut semua sabuk, ujarnya. Hanya Chatri Sityodtong, CEO ONE Championship, yang memberi saya kesempatan untuk menjadi seorang juara sejati dalam seni bela diri, tulisnya. Belum ada kapan Soldic akan menjalani debut di ONE, tetapi nama besar pemilik sabuk menantinya seperti Rainier the Reader, Kiamrian Abasov, hingga Oke Raeyun. Terdekat, ONE Championship akan menggelar ONE 160 pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, yang mempertemukan Oke Raeyun dengan Christian Lee. Dua nama ini bisa menjadi lawan potensial bagi Roberto Soldic di ONE Championship pada waktu mendatang.